mengucapkan selamat hari ulang tahun IKHI ke-70. Wujudkan hakim berintegritas, raih kepercayaan publik. Selamat pagi sahabat pengadilan. Kembali lagi dengan saya Emma Yosepin Sinaga SHMKN sebagai presenter hari ini di podcast Pengadilan Negeri Kepahyang, Ngopi Sehasen, ngobrol pagi seputar hukum, administrasi, dan sistem layanan pengadilan. Tentu saja hari ini podcast Pengadilan Negeri Kepahyang diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun IKHI ke-70. Kita juga akan menyaksikan beberapa penampilan dari hakim-hakim cabang Kepahyang terkait di bidang seni musik. Tentu saja sahabat pengadilan penasaran, nanti kita akan saksikan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada hakim laki-laki dan juga hakim perempuan yang tentunya pembahasan kita hari ini terkait mengenal profesi hakim dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun IKHI ke-70. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang, Bapak Deka Rahman SHMH. Apa kabarnya Pak? Baik, senantiasa sehat dan bahagia. Bisa hadir di podcast hari ini menemani saya. Siap. Untuk memberikan informasi terkait pengalaman-pengalaman yang Bapak alami sebagai hakim selama ini. Siap. Siap ya Pak ya? Siap. Begitu juga narasumber kami yang kedua yaitu Ibu Dania Alivia SH yang merupakan hakim perempuan dari Pengadilan Agama Kepahyang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat tentunya ya Bu ya. Apalagi menemani saya juga di podcast hari ini membahas terkait profesi hakim. Betul sekali. Begitu. Namun sebelum saya tanya-tanya ke narasumber yang telah hadir, kita akan menyaksikan satu penampilan dari Ibu Hakim Perempuan Pengadilan Negeri Kepahyang, Ibu Leli Manulang SHMKN yang diiringi musik oleh Bapak Rusmawan Katioga SE. Tentunya penasaran? Mari kita saksikan. Ayo Bapak Ibu ngopi dulu. Oke. Baik, terima kasih. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create our dreams come true. So they sprinkle moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Ah, close to you. Ah, close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create our dreams come true. So they sprinkle moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
menyaksikan penampilan dari Ibu Lely Manulang ya Pak ya. Luar biasa sekali suaranya. Sangat luar biasa talenta yang tersembunyi oleh Ibu Lely Manulang ini. Dan ini untuk memeriahkan ya HUT IKHI yang ke-70. Luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa juga bukan Ibu Lely Manulang saja kan, Ibu Via ya. Betul. Tentunya ada Pak Rusmawan Katioga yang ternyata berbakat di dalam bermain gitar. Ya, luar biasa sekali ternyata ya para hakim aparatur pengadilan negeri Kepahyang ini memiliki bakat-bakat yang terpendam. Suara Ibu Lely juga sangat-sangat merdu, tidak menyangka saya. Tentunya sahabat pengadilan, kita juga akan mendengarkan suara dari Ibu Via dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tapi nanti di akhir acara. Siap. Kita lanjut ya Pak ya. Siap. Hari ini tema pembahasan podcast kita adalah terkait mengenal profesi hakim. Siap. Saya termasuk yang penasaran nih Pak. Bapak sudah berapa lama sih berpengalaman sebagai hakim? Baik ya, Bu Emma, saya ingat betul. Saya dilantik dan disumpah untuk menjadi hakim ini tepatnya tanggal 23 Januari 2007. 2007 loh sahabat Sekarang pengadilan. di tahun 2023. Jadi sekira 16 tahun saya menjabat atau melaksanakan profesi sebagai hakim ini. 2007 ya. Di saat saya masih SMP, sahabat pengadilan ya. Masih Luar SMP biasa, ya. Bapak sudah menjadi hakim ya. Di mana Pak penempatan pertama Bapak? Penempatan pertama saya di Pengadilan Negeri Waikabuba. Waikabuba, saya saja tidak pernah mendengar itu Pak. Itu letaknya di suatu pulau kecil namanya Pulau Sumba. Kalau provinsinya itu Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya. Masih wilayah Indonesia. Masih wilayah Indonesia ya Iya. Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Pertama kali loh menempati penempatan yang sangat jauh ya Pak ya. Iya, Termasuk jauh lah itu ya Pak. Iya. Bagaimana? Jadi awalnya saya mendapatkan SK tersebut melihat ada kota yang namanya Waikabuba ini yang didengar secara telinga ini agak aneh nih. Ini di mana? Akhirnya saya membeli buku atlas. Dulu belum ada internet sekencang seperti ini. Dulu belum ada internet, Bapak beli atlas ya Pak? Buku atlas aslinya. Saya lihat, perhatikan satu provinsi yang ada dulu masih ada 27 provinsi ya. Iya Pak, 27 Ternyata itu ada di letaknya ada di Nusa Tenggara Timur di suatu pulau kecil namanya Pulau Sumba. Nah disitulah saya tahu, oh ternyata ada kota yang namanya Waikabuba. Waduh, luar biasa sekali loh Pak. Pengalaman pertama udah ke Nusa Tenggara Timur ya. Saat itu Bapak langsung membawa keluarga atau bagaimana Pak? Saya itu baru menikah Bu Emma. Baru menikah ya, Langsung, sahabat pengadilan. iya. Jadi langsung saya mendapat tiket bulan madu. Tiket bulan madu, Bukan ke Bali, tapi ke Pulau Sumba. Ya saya pikir ya nggak apa-apa lah. Namanya baru menikah apapun akan menjadi indah. Iya. Tentu saja Pulau Sumba itu akan sangat berkesan bagi Bapak Wakil dan tentunya keluarga ya Pak ya. Siap Bu Emma. Setelah itu Pak, apa saja pengalaman yang paling berkesan di sana sebagai penempatan pertama? Waktu itu saya masih berusia 27 tahun Bu Emma. Saya membawa istri dan saya menempati rumah kontrakan. Gaji waktu itu masih sekitar 3,5 juta. Itu sudah semua. Sudah semua ya Pak? Sudah semua. Jadi belum ada yang namanya tunjangan seperti sekarang ini. Sekarang sudah semakin membaik berarti? Sekarang sudah semakin membaik. Tapi waktu itu kita sudah mengontrak rumah sendiri dengan biaya sendiri. Kemudian yang saya paling berkesan itu ketika saya diponis dokter menderita bronkitis. Oh, Iya, karena di sana cuaca sangat ekstrim dinginnya, saya nggak mampu beli kasur. saat itu ya Pak? Hanya beralaskan waktu itu karpet merah saja dan kasur tipis, belum ada penyanggahnya. Aduh, Waktu itu saya nabung-nabung, akhirnya bisa membeli kasur. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, saya pernah juga mendapatkan ancaman. ancaman di dalam pekerjaan hakim itu ya Pak ya? Saya menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi waktu itu. Dan ternyata ada keluarga
terdakwa datang ke rumah. Kok tahu rumahnya, padahal itu rumah kontrakan gitu kan. Akhirnya karena ada yang memberitahu. Ya sudah. Nah, pada saat pembacaan vonis, awalnya tidak ada persoalan, tidak ada keributan. Ketika saya telah turun dari ruang sidang, ternyata ada ancaman dari luar EMA. Bunuh hakim baru, bunuh hakim baru. Waduh. Saya diberitahu oleh pegawai, Pak segera melarikan diri. Akhirnya tembok belakang pengadilan itu yang tingginya 2 meter berhasil saya lompaui. Lompawi maksudnya dilompati begitu, Saya Pak? lompatin. Waduh. Itu keadaan terdesak, saya pun nggak tahu gimana caranya saya bisa. Kalau saya pikir-pikir juga nggak masuk akal. Masuk akal, ya, Pak? masuk akal. Iya. Karena nggak masuk akal, saya sebut masuk akil kan. Oh iya. Akhirnya saya disembunyikan di rumah salah satu penduduk. Tapi saya masih ingat, loh, ini kan keluarga terdakwa, tahu rumah saya. Gimana nasib istri saya yang ada di rumah kontrakan itu? Itu waktu itu nggak ada handphone yang aksesnya Cepat lancar. banget, iya, ya, Pak. Akhirnya saya mengutus salah satu pegawai, tolong tengokin rumah, tutup semua kunci dan jendela, jangan sampai ada orang yang masuk. Iya. Nah, oke lah. Akhirnya setelah kondisi aman, tidak ada demo, saya dibolehkan pulang. Nah, saya pulang dengan memakai yang awalnya saya pakai safari, saya memakai baju biasa. Jalan pelan-pelan ditunjukin oleh salah satu pegawai, akhirnya sampai ke rumah. Nah, tapi kejadian yang lebih parah itu ketika malam harinya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Saya melihat ada jejak-jejak kaki yang tanpa alas kaki turun di depan rumah saya dengan menggunakan truk. Nah, setelah itu tapi saya perhatikan, akhirnya lambat laun mereka meninggalkan rumah kos itu. Pagi harinya ibu kos ngasih tahu, Bapak Hakim minta tolong, tadi malam banyak orang kesini. Dia bilang gitu kan. Oh gitu ya logatnya ya, Pak ya. logatnya Oh, gitu. Jadi logatnya gitu. Tapi kami bilang kami orang miskin, jangan bakar rumah kami katanya. Akhirnya mereka pergi Bapak Hakim. Saya bersyukur waktu itu. Tuhan yang Maha Kuasa masih melindungi saya dan keluarga. Itulah pengalaman saya waktu pertama kali dinas di YK Bubak, Bu Emma. Luar biasa pengalaman Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang. Tentunya menjadi pembelajaran bagi kami, hakim-hakim junior yang belajar ke hakim senior kami untuk pengalaman-pengalaman yang telah dialami. Siap Bu Emma, siap. Kita akan bertanya dari pandangan hakim perempuan, Ibu Via. Ibu Via sudah berapa lama berprofesi sebagai hakim? Baik, kalau berprofesi sebagai seorang hakim itu memang saya belum selama pengalamannya dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang. Jadi Bapak Wakil kan 16 tahun ya kan Bu ya? 16 tahun. Kalau Ibu? Kalau saya baru 3 tahun belum genap. 3 tahun belum genap. Iya. Tepatnya tahun berapa Bu? Nah, saya dilantik menjadi seorang hakim itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Tahun 2020 ya? Betul. Penempatan pertama kali menjadi hakim di mana Bu? Nah, penempatan pertama kali menjadi hakim itu di Pengadilan Agama Muara Bungo, Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Iya. Tapi sebelumnya CPNS di situ juga? Nah, tidak, beda tempat lagi. Di mana tuh Bu? Kalau CPNS itu saya mendapatkan penempatan di Pengadilan Agama Bitung. Bitung. Iya, Di mana Bitung. lagi Bitung ini sahabat pengadilan? Saya saja baru dengar. Nah, sama seperti saya saat mendapatkan pengumuman penempatan di SK CPNS bahwa saya ini menjadi cakim atau CPNS cakim di Pengadilan Agama Bitung tuh berbeda dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang ya. Kalau beliau langsung beli atlas. Kalau saya karena sudah bisa mengakses internet di HP, langsung saya googling tuh di HP. Bitung seperti itu kan, keluarlah provinsinya itu di Sulawesi Utara. Sulawesi Itu. Utara, Iya. jauh juga ya Bu ya? Iya betul. Rumah di mana asalnya? Nah, rumah asal saya itu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya bisa kita saksikan ya betapa jauhnya dari rumah ke penempatan, begitu ya Bu ya? Betul. Jadi setelah saya tahu lokasinya di Sulawesi Utara, saya lihat tuh di peta, tapi juga lewat Google juga. Saya googling tuh, tidak sampai beli atlas, tidak. Oh, tidak. Tidak, saya googling kan di peta, ternyata Bitung itu betul-betul di ujung Sulawesi Utara. Dekat kota Manado berarti ya? Iya, dekat kota Manado, dekat negara Filipina. Oh dekat negara Filipina. Iya.
Begitu ya sahabat pengadilan luar biasa. Setelah itu berarti dilantik di Muara Bungo ya Bu ya? Ya, di Muara Bungo. Muara Bungo berapa tahun Bu? 2,5 tahun. Baru 2,5 tahun baru saya dipindah ke Pengadilan Agama Kepahyang. Kepahyang dan bertemu dengan kami di sini. Betul sekali. Begitu ya Bu Iya. Pia ya. Dari pengalaman-pengalaman Ibu yang masih 3 tahun belum genap, Betul sekali. apa pengalaman yang paling berkesan yang dialami oleh seorang Ibu Fia sebagai hakim perempuan loh? Ya, sebagai hakim perempuan ya, pengalamannya ya. Jadi memang alhamdulillah saya tidak sampai mendapat pengalaman yang seram seperti yang sudah dialami oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri ini ya. Iya, iya. Alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan pengalaman yang seram seperti itu. Tapi apa ya, mungkin berbeda dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kalau saya saat pertama kali menjadi hakim itu saya masih single seperti itu. Masih single. Iya, masih single, kemana-mana sendiri, seperti itu. Dan akhirnya saya menikah pada tahun 2021 dan alhamdulillah saya juga langsung hamil. Waduh, puji Tuhan. Nah, jadi saat hamil itu saya sendirian di perantauan tanpa ada keluarga, seperti itu. Ditambah saat saya hamil itu posisi sedang pandemi. Jadi lagi hamil tapi tidak didampingi oleh suami? Suami pun tidak ada. Suami di mana? Jawa. Di Jawa suami ya? Iya, seperti itu. Itulah. Jadi dari memang hamil dari awal sampai mau melahirkan baru? Ya, sampai mau melahirkan barulah saya pulang ke Jawa. Seperti itu. Ya, karena bagaimana ya, susah saat itu untuk berpergian karena sedang pandemi. Seperti Iya. itu ya. Itulah mungkin sedikit pengalaman sebagai hakim perempuan yang tidak terlupakan. Tidak terlupakan, tentu Iya. saja tidak terlupakan ya Bu ya. Bagaimana mungkin seorang ibu hamil berjuang sendiri sambil bekerja namun tidak didampingi oleh suami. suaminya, begitu ya Bu ya. Iya, Hingga saat ini masih mengurus perpindahan dekat suami Bu? Alhamdulillah kan baru saja ini mendapat penempatan di Pengadilan Agama Kepahyang. Ini sangat-sangat saya syukuri karena apa? Karena di sisi lain saya ini masih belajar juga. Saya masih lanjut S2 di Jambi seperti itu. Oh, seperti itu. Bisa dibayangkan jika saya langsung pulang kampung nih, saya langsung pindah pendapatan ke Jawa kan akan lebih susah nanti saat saya akan menyelesaikan S2 saya seperti itu. Jadi dengan saya berpindah ke Pengadilan Agama Kepahyang ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat saya syukuri. Akses untuk ke Jambi masih mudah dan dekat. Masih mudah dekat. Luar biasa ya Ibu Fia sudah menjadi ibu rumah tangga, ibu pekerja, dan ternyata dia melanjutkan pendidikannya di S2 lagi di Jambi ya Bu ya. Betul sekali. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya tanya lagi ke Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang. Iya, gimana? Pak Wakil, Ya, kita tahu bahwa hakim merupakan wakil Tuhan. ya. Dan kita dituntut untuk profesional dan integritas tentu saja. Betul sekali. Bagaimana pandangan Bapak sebagai hakim yang membawa profesi hakim baik di dalam kantor ataupun di luar kantor? Bagaimana kita harus bersikap? Ya, saya termasuk yang mempunyai pengalaman sangat unik ya. Begitu saya menjadi hakim, saya langsung bertemu dengan Hakim Agung yang bernama sekarang sudah almarhum. Namanya Bapak Benyamin Mangkudilaga. Mungkin sobat pengadilan sudah paham dengan profil Bapak Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga. Saya bertemu langsung dengan beliau ketika saya bermain waktu itu main-main ke Mahkamah Agung ya. Kemudian beliau menyodorkan sebuah buku. Ya, buku tentang beliau, tetapi di dalamnya ada pesan yang sangat saya pegang sampai saat ini. Pesan itu berbunyi, jadilah hakim yang berjiwa hakim. Ketika kita mendapatkan suatu jabatan sebagai hakim, kita ini masih meninggalkan kesan-kesan bahwa kita punya jiwa misalnya berdagang, atau jiwa wartawan, atau jiwa musik, atau jiwa-jiwa lainnya. Sehingga kalau itu dimasukkan kepada profesi hakim itu nggak cocok. Makanya hakim ini dengan jiwanya hakim ini
harus menginspirasi kepribadiannya seperti pertanyaan Bu Emma tadi, di luar kedinasan dan di dalam kedinasan. Jabatan itu melekat 24 jam loh Bu Emma. 24 jam ya Pak? Kita harus menjiwai atau kita harus berjiwa sebagai hakim. Apalagi kita juga diikat dengan kode etik ya Pak ya di sini. Betul sekali Bu Emma. Kita diikat oleh kode etik dan itu 24 jam kita harus menyadari bahwa kita ini adalah hakim. Misalnya, mungkin kita lagi jalan-jalan keluar kota. Bagi sebagian kalangan untuk mencari hiburan misalnya di diskotik, kafe dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita menjaga kode etik kita, kemudian jiwa kita hakim, maka kita akan menghindari hal tersebut. Khawatir nanti kita akan bertemu dengan pihak-pihak dan khawatir juga kita akan melakukan perbuatan tercela. Maka sebaiknya hal tersebut dihindari Bu Emma. Prinsipnya profesi hakim ini seumuran dengan peradaban manusia. Jadi profesi yang paling tua di dunia adalah profesi hakim. Karena begitu ada peradaban masyarakat, disitulah masyarakat menunjuk salah satu orang yang dikatakan itu dalam istilah primus inter pares. Orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka. Itulah profesi hakim. Nah, kita ditunjuk untuk itu, untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka dari itu kita yang ditunjuk ini harus lebih dari segala perilaku mereka, lebih baik, lebih integritas, lebih jujur, lebih adil dan lain sebagainya Bu Emma. Dengan beratnya beban yang kita tanggung, tentunya kita harus punya kesadaran dari hati sendiri ya Pak ya, untuk memang menyadari bahwa ya kita mempunyai profesi hakim yang mengikat kita 24 jam seperti itu ya Pak ya. Begitu Bu Emma. Tentu saja ini juga berhubungan ya Bu Fia dengan istilah silent corpse ya. Hakim itu kan jarang ya Bu Fia muncul di media sosial, hahaha jualan jadi selebgram, itu tuh jarang ya Bu Fia ya. Jarang atau memang tidak ada. Benar. Ya. Jangan. Menurut Bu Fia, mengapa hakim tidak boleh berhahaha di depan kamera, terus jualan skincare, atau jualan baju, atau joget-joget TikTok? Bagaimana itu? Ya baik, terkait profesi hakim sebagai silent cop tadi ya dikatakan ya, jadi memang kita sebagai hakim itu harus menarik diri seperti itu dari pergaulan yang Pergaulan bebas kan bukan kan Bu? Bukan. Jadi pergaulan apa Bu? Pergaulan yang menyebabkan kontroversi. Nah, betul sekali. Pergaulan yang dapat menyebabkan stigma masyarakat terhadap profesi hakim itu menjadi negatif seperti itu. Jadi jangan kita seperti contohnya saat ini kan marak tuh berbagai macam media sosial. Jangan dengan mudahnya kita itu berinteraksi di media sosial seperti itu. Dan jangan pula kita dengan bebasnya berinteraksi dengan orang lain. Walaupun itu mungkin orang terdekat kita, tapi jika orang itu adalah pihak berperkara atau mungkin advokat atau mungkin jaksa, sebisa mungkin dalam berinteraksi kita ada batas-batasnya seperti itu. Itu tujuannya tentu saja untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hakim tersendiri. Betul Seperti sekali. itu ya Bu ya. Tentu saja pekerjaan atau profesi hakim ini dibilang silent corpse, berarti kita tuh sebenarnya harus berdiri sendiri. Begitu Bu Fia? Iya, betul sekali. Harus berdiri sendiri. Jangan sampai ada pengaruh orang lain seperti itu ya. Siapapun tidak bisa mempengaruhi kita. Tidak bisa, tidak bisa. Dari segi seperti tadi yang pengalaman Pak Wakil kita, dari segi keamanan bagaimana Pak Wakil? Apakah kita memang sudah sanggup berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, sementara bagaimana terkait keamanan kita? Apakah kita sudah sangat aman? Ya, kalau dari sisi keamanan sebenarnya hakim ini kurang ya. Artinya dia menyidangkan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, tetapi tidak dicukupkan dengan sisi keamanannya. Tetapi percayalah, walaupun kita dalam keterbatasan masalah fasilitas keamanan,
kita tetap independen dalam hal memutus perkara. Itu yang pertama, poin utamanya. Dan kedua tadi yang disampaikan dengan hubungannya dengan silent cop ya. Jangan sampai di medsos ini kita ada like, share maupun komen, karena itu akan menunjukkan keberpihakan tentang pandangan politik kita. Misalnya walaupun kita sebagai warga negara ya, kita mempunyai hak, tetapi kita jangan tunjukkan itu ke media sosial. Demikian juga terhadap hobi kita apa dan lain sebagainya. Nanti khawatir ada yang menyalahgunakan hal tersebut. Itu Bu Emma. Begitu ya, pesan Pak Wakil sangat berkesan tentunya bagi sahabat pengadilan. Kita baru saja mendengar pengalaman-pengalaman suka dan duka yang dialami oleh Pak Wakil dan Ibu Via terkait pengalaman sebagai profesi hakim dari awal. Dan pertanyaan terakhir tentu saja, kita kan mau merayakan ulang tahun IKAHI nih. Apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan bersama nih? Kan kita ada kolaborasi. Coba ceritakan ke sahabat pengadilan. Nah, baik. Jadi sahabat pengadilan, dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 IKAHI ini, kami dari Pengadilan Negeri Kepahyang dan juga Pengadilan Agama Kepahyang berkolaborasi nih dalam memeriahkan HUT tersebut. Dan acara itu berlangsung selama beberapa hari, dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023, di mana kita sama-sama semuanya nih berkumpul di kantor Pengadilan Negeri Kepahyang untuk melaksanakan jalan sehat. Jalan sehat, pagi-pagi ya Bu ya? Nah, seger banget kan tuh, jalan sehat. Lanjut setelah jalan sehat, kita balik lagi nih ke kantor kantor Pengadilan Negeri Kepahyang untuk potong tumpeng. Untuk merayakan hari ulang tahun, untuk membuat semakin meriah dan tentunya kekompakan dari Pengadilan Negeri Kepahyang dan Pengadilan Agama Kepahyang. Kita ada door prize ya Bu Via? Betul sekali. Bu Via dapat nggak hadiahnya? Nah, sayang sekali saat itu saya sudah kembali karena saya ada sidang di kantor Pengadilan Agama Kepahyang, sehingga saya tidak dapat nomor undian itu. Tidak dapat nomor undian, tapi tetap merasakan kesenangan dan sukacitanya kan Bu ya? Begitu sahabat pengadilan. Bu Emma ya, kita kan punya tema nih di ulang tahun IKAHI yang ke-70 ini adalah mewujudkan hakim berintegritas, meraih kepercayaan publik. Nah, saya punya cerita menarik Bu Emma tentang integritas ini, tentang tema yang sekarang ini. Jadi waktu saya berdinas di Pengadilan Negeri Sumeneb, saya ditugaskan oleh ketua untuk menghadapi pendemo. Nah, waktu itu pendemo aspirasinya adalah berikan kami putusan yang adil. Berikan kami putusan yang adil. Berikan kami putusan yang adil. Nah, saat itu saya harus mengcounter apa yang menjadi isu di demo tersebut. Saya kan waktu itu bilang sama pendemonya begini. Apa tolak ukur putusan yang adil? Kalau ada alat ukur yang bisa menilai putusan itu adil atau tidak, akan Pengadilan Negeri Sumeneb waktu itu akan saya beli. Kalau ada alatnya, saya akan beli. Ya kan? Nah, kalau ada alat untuk mengukur keadilan itu akan saya beli, kan gitu. Nah, mereka pada bingung, apa alat ukurnya kan? Karena begini, kalau kita mau sepakat itu jauhnya 10 meter, kita kan punya meteran untuk mengukur. Kalau kita mau mengukur ini suhu 30 derajat Celcius, kita punya termometer. Tetapi kalau keadilan, apa alat ukurnya? Apa alat ukurnya sahabat Apa alat ukurnya? Mereka bingung, saya pun. Jadi begini, Bapak Ibu waktu yang demo itu, saya bilang gini. Kita gak punya alat ukur itu, tetapi kalau masyarakat itu percaya kepada pengadilan untuk menyerahkan urusan keadilannya di pengadilan ini, kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kaitannya apa Bu Emma dengan kepercayaan, dengan integritas ini? Makin kita berintegritas tinggi, makin tumbuh kepercayaan publik terhadap pengadilan ini.
Tetapi makin rendah integritas kita sebagai hakim, maka kepercayaan publik akan runtuh juga. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, tema tahun ini sangat menarik. Begini, Bu Emma. Profesi hakim adalah profesi yang bukan pilihan dari kita-kita semua. Itu pilihan langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan main-main loh dengan profesi ini. Jangan main-main sahabat pengadilan. Tuhan yang Maha Kuasa lah yang akan memberikan pahala kalau kita benar dalam melaksanakan amanah ini. Tetapi akan memberikan siksa yang sangat pedih kalau kita menyalahgunakan jabatan ini. Itu Bu Emma. Begitu ya Pak ya. Kaitannya dengan tema dari hari ulang tahun IKHI ke-70. Sebelum kita mengakhiri acara podcast kita hari ini yaitu Ngopi Sahasen, saya tentunya meminta masing-masing narasumber untuk memberikan quotes penutup terkait profesi hakim. Silakan dimulai duluan dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang. Satu quotes aja Pak yang berkesan banget bagi Bapak. Baik, satu quotes saja. Jadilah hakim yang berjiwa hakim, hakim yang berintegritas agar kepercayaan publik tetap tumbuh dan wibawa pengadilan tetap bersinar. Wah, keren sekali. Memang kalau sudah berpengalaman lama di profesi hakim, memang kata-katanya berat tapi isinya tuh loh bermakna. Begitu ya Pak Wakil ya? Ya kira-kira gitu. Bagaimana dengan Bu Fia? Satu quotes aja Pak Bu. Nah, kalau saya mungkin lebih simpel ya, simpel sekali. Tapi ini menjadi prinsip saya juga sih selama saya menjalankan tugas menjadi hakim. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun IKHI. Dan pesan saya kepada seluruh hakim di Indonesia supaya yang pertama tetap bekerja dengan jujur dan sepenuh hati, selanjutnya tetap berintegritas dan berakhlak mulia. Waduh, terima kasih sekali Bu Fia buat quotes-nya. Tiba kita di penghujung acara, saya sangat mengucapkan terima kasih sekali bagi kedua narasumber kami yang telah berbagi pengalaman sebagai profesi hakim. Tentunya saya juga sangat bersyukur mendengar beberapa pengalaman yang sangat berharga yang mungkin belum pernah saya alami, bahwa profesi hakim ini merupakan profesi yang sangat sulit untuk dijalankan. Banyak ancaman, banyak kendala yang kami alami, jauh dari keluarga, dan juga kami dituntut untuk adil dan berintegritas. Tentu saja hal tersebut akan muncul apabila kita sendiri mempunyai kemampuan dari dalam hati. Satu hal yang harus diingat yaitu setiap pekerjaan kita langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang telah kita tabur selama ini boleh kita tuai di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami tunggu like, komen, dan jangan lupa share di keluarga Anda. Sebagai penampilan penutup, kita akan saksikan persembahan lagu dari IKHI Cabang Kepahyang dengan lagu Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, meninggalkan cinta
tak